Syekh Nawawi Mandaya. Beliau bernama Syekh Nawawi bin Syekh Muhammad Ali bin Ahmad bin Abu Bakar rahimakumullah, atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Nawawi Mandaya. Ayahnya bernama Syekh Muhammad Ali dan ibundanya bernama Nyai Siti Fatimah. Beliau lahir di Desa Mandaya, Kecamatan Carenang, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, yaitu pada tahun 1847 Masehi atau sekitar 1295 Hijriah. Jadi masih masa-masa penjajahan Belanda. Muhammad Ali atau ayahanda dari Syekh Nawawi Mandaya ini adalah seorang ulama besar yang sangat berpengaruh dalam penyebaran agama Islam di Banten dan bahkan sampai ke daerah Nusa Tenggara Barat. Dan beliau juga termasuk salah satu tokoh yang berperan aktif dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Itulah Syekh Muhammad Ali, ayahanda dari Syekh Nawawi Mandaya. Jadi sebelum membahas ke biografi Syekh Nawawi Mandaya, supaya lebih afdol, cerita ini akan saya mulai dari kisah ayahandanya dulu, yaitu Syekh Muhammad Ali, karena ini jelas berkaitan dengan sejarah hidup Syekh Nawawi Mandaya. Ya, menurut cerita yang saya dengar dari masyarakat, diceritakan bahwa ada sebuah pohon besar tempat pemujaan Belanda. Mungkin bukan pohon pemujaan Belanda kali ya, mungkin itu pohon besar kebanggaan Belanda. Kayak di kantor-kantor bekas peninggalan Belanda itu kan suka ada tuh pohon besar, kayak misalnya pohon beringin. Jadi mungkin semacam itulah. Nah, suatu ketika Syekh Muhammad Ali ini mengikat pohon besar itu dengan benang berwarna merah. Tahu sendiri kan benang itu kecil kan. Dan ketika diikat di pohon itu, dan pohon itu langsung tumbang. Dan Belanda pun langsung marah ketika mengetahui pohon besarnya itu roboh. Dan mungkin si Belanda ini tahu dan sudah mengira bahwa yang menebang pohonnya itu pasti dari kalangan tokoh ulama. Karena memang para ulama lah yang selalu menentang kekuasaannya dan mencoba memberontak pemerintahannya di negeri ini. Sampai pada akhirnya Belanda menangkap seluruh tokoh ulama dan juga termasuk Syekh Muhammad Ali ini. Ketika sudah ditangkap oleh Belanda, Syekh Muhammad Ali ini hilang dan diketahui sudah berada di rumahnya. Kemudian ditangkap lagi, hilang lagi, dan dilihat ada di rumahnya lagi. Sampai ketiga kalinya Syekh Muhammad Ali pun akhirnya berlepas diri, dan beliau merasa bahwa penangkapan atas dirinya itu mungkin sudah menjadi kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya beliau dibawa ke sebuah pengasingan. Dan ternyata benar, pada saat itu beliau melihat banyak para tokoh ulama yang menjadi tawanan Belanda. Pada saat penawanan para tokoh ulama itu, Belanda seperti mengadakan sebuah sayembara yang tak masuk akal. Mungkin bukan sayembara ya, tapi semacam tantangan hukuman. Jadi tantangannya itu menebang pohon yang kemiringannya itu sangat condong ke sungai. Para tokoh ulama disuruh menebang pohon itu, dan kalau jatuhnya ke air, ke sungai, maka akan dibunuh. Tapi kalau jatuhnya ke darat, maka semua tahanan akan dibebaskan. Tapi itu adalah sesuatu yang sangat mustahil, karena pohon itu terlalu miring ke condongnya ke sungai. Jadi kalau ditebang pasti jatuhnya ke sungai itu. Lalu Belanda mulai melakukan pengundian, dan pada saat itu Syekh Muhammad Ali mendapatkan urutan nomor ke-7. Jadi tantangannya itu begini.